Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang menyempatkan hadir dalam presentasi kali ini. Saya Syasha Nugra Putri akan mempresentasikan mengenai topik yang menarik, yaitu perancangan sistem pakar diagnosis penyakit umum pada anak dengan metode forward chaining dan certainty factor berbasis web. Di sini ada daftar isinya, yaitu bab 1 latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi, dan kesimpulan. Ya, bab 1 ini itu latar belakang. Jadi di latar belakang kali ini itu tentang kesehatan anak pada masa pertumbuhan merupakan aspek yang sangat penting karena pada usia dini sistem kekebalan tubuh belum terbentuk secara sempurna sehingga anak lebih mudah terpapar berbagai penyakit umum. Nah, kondisi ini sering kali menyulitkan orang tua dalam mengenali gejala awal yang muncul, terutama karena gejala penyakit pada anak biasanya bersifat tidak spesifik dan tidak berubah dengan cepat. Selain itu, tidak semua orang tua memiliki akses cepat terhadap layanan kesehatan sehingga proses diagnosis menjadi terlambat dan beresiko komplikasi meningkat. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi memberikan peluang untuk membantu proses pemeriksaan awal melalui sistem pakar yang mampu meniru penalaran sistem pakar medis. Dan di metode forward chaining memungkinkan sistem melakukan penelusuran gejala secara terstruktur, sementara certain factor membantu memberikan nilai kepastian terhadap hasil diagnosis dengan mengintegrasikan kedua metode tersebut ke dalam aplikasi web, dan diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi awal mengenai kemungkinan penyakit yang dialami anak secara cepat, akurat, dan mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, di rumusan masalah ini, dalam penelitian itu terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu dirumuskan agar sistem pakar yang dikembangkan dapat memberikan hasil diagnosis yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, rumusan masalah ini menjadi dasar dalam penyusunan alur kerja. Yang pertama itu rumusan masalah tentang bagaimana menyusun basis aturan berbasis pengetahuan pakar yang mampu menggambarkan hubungan gejala dan penyakit anak secara lengkap. Yang kedua itu bagaimana menerapkan metode forward chaining dan certain factor dalam proses diagnosis agar sistem mampu memberikan hasil yang disertai nilai tingkat keyakinan. Yang ketiga ada tentang bagaimana merancang aplikasi web yang responsif dan mudah digunakan sehingga pengguna dapat melakukan konsultasi gejala secara mandiri dan memperoleh hasil diagnosis dengan cepat. Nah, tujuan penelitiannya itu yang pertama mengembangkan basis pengetahuan yang memuat gejala penyakit dan aturan diagnostik secara terstruktur. Yang kedua itu mengimplementasikan metode forward chaining dan certain factor ke dalam mesin inferensi. Yang ketiga itu membangun aplikasi sistem pakar berbasis web yang mudah digunakan oleh masyarakat umum. Nah, yang kedua tuh di sini ada bab 2 tuh kajian pustaka. Jadi perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan dalam mendukung proses pengambilan keputusan, termasuk pada bidang kesehatan anak. Kebutuhan sistem diagnosis semakin meningkat seiring banyaknya kasus penyakit umum pada anak dan keterbatasan waktu serta sumber daya medis. Nah, oleh karena itu, sistem pakar menjadi solusi teknologi yang mampu memberikan rekomendasi diagnosis awal secara cepat, akurat, dan dapat diakses secara luas. Nah, penelitian ini menerapkan metode forward chaining dan certain factor untuk menghasilkan diagnosis yang logis dan memiliki tingkat kepastian yang terukur. Di sini ada sistem pakar atau expert system.
Nah, jadi sistem pakar itu yang pertama itu poin pertama itu sistem pakar meniru pola pikir ahli. Jadi di sistem pakar itu dirancang untuk bekerja seorang pakar dalam memecahkan masalah sistem dan mampu memberikan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dimasukkan. Yang kedua itu uh, menggunakan basis pengetahuan dan mesin inferensi. Jadi jadi kedua komponen itu bekerja sama. Jadi basis pengetahuan menyimpan seluruh aturan penyakit, sedangkan mesin inferensi bertugas menalar dan mencocokkan gejala sehingga sistem menghasilkan kesimpulan yang logis. Yang ketiga itu bermanfaat sebagai pendukung keputusan. Jadi di sistem ini itu tidak menggantikan peran dokter, tetapi berfungsi memberikan deteksi awal sehingga orang tua atau tenaga kesehatan dapat mengambil langkah tepat sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari berbagai perangkat seperti HP atau laptop. Selanjutnya tahap akuisisi dan representasi pengetahuan. Jadi di akuisisi pengetahuan tadi itu pengetahuan diperoleh dari dua sumber, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer berupa wawancara langsung dengan dokter anak, sehingga data yang digunakan benar-benar relevan. Sumber sekunder berasal dari jurnal medis, buku anak, dan penelitian terlebih dahulu yang digunakan untuk melengkapi wawasan dan memastikan aturan yang dibuat sesuai standar medis. Selanjutnya ada penentuan nilai certain factor. Jadi setiap gejala tidak memiliki pengaruh yang sama pada setiap penyakit. Oleh karena itu, pakar diminta memberi bobot keyakinan antara 0 sampai 1 untuk setiap kombinasi gejala dan penyakit. Nilai inilah yang kemudian digunakan sistem untuk menghitung tingkat kepastian diagnosis. Contohnya pada demam pada ISPA mungkin memiliki nilai CF 0,6, sedangkan batuk bisa memiliki 0,8 karena lebih khas. Selanjutnya ada representatif pengetahuan. Nah, hasil akuisisi pengetahuan kemudian diubah ke dalam bentuk aturan if atau then, sehingga aturan berbasis gejala yang menjadi premis dan penyakitnya itu sebagai kesimpulan disertai nilai CF pakar. Dengan format ini mesin inferensi dapat membaca pengetahuan secara terstruktur dan menerapkan pada input pengguna. Selanjutnya ada validasi awal pengetahuan. Jadi sebelum digunakan, aturan yang dibuat harus diperiksa oleh pakar karena untuk memastikan aturan tidak ambigu, saling bertentangan atau kurang relevan. Selanjutnya ada tahap perancangan sistem. Nah, pada tahap ini dirancang alur komunikasi antara pengguna dan sistem. Pengguna pun memiliki gejala melalui browser atau klien. Nah, kemudian server memprosesnya menggunakan mesin inferensi dan database, lalu mengirim hasil diagnosis kembali ke browser. Arsitektur ini memungkinkan akses fleksibilitas dari mana saja. Selanjutnya ada perancangan mesin inference atau CF tambah VC. Jadi mesin inference itu dirancang untuk menjelaskan atau menjalankan dua tugas sekaligus, menelusuri aturan forward chaining dan kalau di FC tadi itu menentukan penyakit mana saja yang cocok berdasarkan gejala. Selanjutnya ada perancangan mesin inference. Perancangan model data. Jadi ERD atau Entity Relationship Diagram disusun untuk menggambarkan hubungan data antar table. Nah, lanjut perancangan antarmuka. Jadi antarmuka dirancang sederhana, memungkinkan agar mudah digunakan. Modul pun berfungsi untuk memilih gejala yang dialami anak. Modul admin berfungsi untuk mengelola gejala, penyakit, dan aturan. Sedangkan desain UI dibuat intuitif sehingga pengguna awan pun dapat mengoperasikan tanpa kesulitan.
Di tahap implementasinya, yang pertama itu pembuatan program map. Jadi pada tahap implementasi, kode dia proses mulai ditulis. Fungsi-fungsi inferensi, perhitungan CF, UI, serta koneksi database mulai dibangun. Nah, semua modul yang dirancang pada tahap sebelumnya diwujudkan menjadi aplikasi web yang dapat dijalankan. Selanjutnya ada integrasi mesin inferensi. Jadi setelah fungsi dasar selesai, aturan dan nilai DF mulai dihubungkan dengan logika forward chaining. Integrasi ini memastikan sistem tidak hanya matching aturan, tetapi juga menghitung presentasi memungkinkan penyakit berdasarkan CF. Contoh aturannya itu aturan if gejala A dan B dan ISPA dengan CF 0,7. Jadi sistem menghitung nilai total berdasarkan input pengguna. Selanjutnya ada tahap perancangan sistem. Jadi yang pertama itu black box testing. Jadi penguji ini dilakukan dengan memfokuskan pada fungsi sistem tanpa melihat kode di dalamnya. Tujuannya adalah memastikan setiap fitur bekerja sesuai dengan harapan, mulai dari pemilihan gejala, proses analisis hingga keluarnya hasil diagnosis. Selanjutnya ada validasi akurasi sistem. Jadi selain itu, penguji nasional dilakukan juga uji akurasi untuk melihat apakah hasil diagnosis sistem sesuai dengan diagnosis pakar. Nah, pengujiannya pun lakukan sekitar 30-50 kasus nyata atau data yang menyerupai kasus nyata. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan diagnosis dokter untuk menghitung tingkat akurasi. Contoh rumusnya itu akurasi sama dengan jumlah hasil diagnosis sistem yang sama dengan pakar per total kasus uji kali 100%. Nah, terakhir itu evaluasi hasil. Jadi hasil pengajuan dianalisis untuk menentukan apakah sistem sudah layak digunakan atau perlu diperbaiki lebih lanjut. Nah, evaluasi itu mencakup akurasi, kecepatan sistem, kemudahan pengguna, serta ketetapan hasil diagnosis. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengembangkan sistem pakar berbasis aturan untuk diagnosis penyakit anak dengan mengintegrasikan forward chaining sebagai metode penularan dan certain factor sebagai pengukur tingkat keyakinan. Kombinasi kedua metode pun menghasilkan mesin inferensi yang mampu menangani ketidakpastian gejala serta memberi diagnosis yang lebih akurat dan informatif. Implementasi berbasis web dipilih agar sistem mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Sistem ini pun berpotensi menjadi alat deteksi dini yang efektif dengan target akurasi minimal 85% yang akan divalidasi pada tahap pengujian berikutnya. Demikian saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.